Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igul Gunawan dengan NIM 2005011110022. Saya dari kelas D Manajemen Pemasaran 1. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Ibu Amelinda Fania. Baik, nomor 1 itu pertanyaannya, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM. Jadi jawabannya di sini untuk sistemnya memiliki peran penting dalam hal meningkatkan kinerja manajemen atau digunakan untuk mengambil keputusan manajemen ke depannya. Penggunaan dari perusahaan berskala besar itu digunakan untuk mempermudah melayani konsumen, kemudian untuk mengendalikan harga. Dan pada UMKM di sini yaitu fokus pada pemasaran bagi UMKM adalah dengan fokus pada memasarkan produk secara luas ke masyarakat. Nomor 2. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengidentifikasi pesaing Anda? Sini saya mengidentifikasi peluang usaha saya itu pertama saya akan mengenali pesaing saya sendiri. Jadi di sini seperti mengenali mereka menjual produk apa, kemudian dan bagaimana mereka memasarkannya. Dan yang kedua itu saya menganalisa pemasarannya. Menganalisa pemasaran di sini maksudnya itu jadi seperti kita melihat bagaimana pesaing kita menjalankan strategi pemasarannya. Kemudian ada mengidentifikasi marketnya. Jadi mengidentifikasi market di sini itu seperti apakah mereka memasarkannya, ataukah hanya dengan cara offline saja, ataukah mereka juga memasarkan dengan secara online. Jadi di sini apabila memasarkannya dengan cara online, kita harus sering melihat sosial media mereka. Selanjutnya ada mengidentifikasi harganya. Jadi contohnya itu kita bisa membeli produk dari pesaing kita dengan tujuan untuk melihat perbandingan harganya. Atau juga kita bisa melihat sosial media mereka untuk menjadi patokan harganya. Jadi sehingga kita bisa membuat harga produk kita sendiri dengan tidak merusak harga pesaing kita. Kemudian yang terakhir ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini berguna untuk mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, dan peluang apa yang harus dijalankan dan ancaman apa yang akan datang pada produk kita. Kemudian nomor 3, itu pertanyaannya, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting dan sejauh mana kepentingannya? Jadi membuat pentingnya organisasi tingkat pasar itu sangat penting. Pentingnya pertama itu untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Kemudian ada untuk mengetahui karakteristik konsumen, kemudian ada untuk menganalisa perilaku konsumen. Di sini pentingnya mengetahui kebutuhan konsumen yaitu jadi ketika kita menjual satu produk, kita harus penting mengetahui selera kebutuhan konsumen, yaitu agar produk kita laku di pasaran. Kemudian untuk mengetahui karakteristik konsumen ini, yaitu jadi seperti adanya misalnya konsumen baru yang datang produk kita dan mereka masih mengenal produk kita. Jadi kita harus mengetahui karakteristik konsumen baru ini. Dan yang terakhir ada untuk menganalisa perilaku konsumen. Jadi menganalisa perilaku konsumen ini berguna banget untuk urgensi pasar dan target pasar. Itu tujuannya untuk menganalisa bagaimana konsumen ini belajar pada produk kita. Nah, di nomor 3 ini ada studi kasus. Sebelum studi kasus itu pada bisnis pakaian bekas di Bandung. Jadi segmentasi pasar yang mereka pilih yaitu tentunya masyarakat
Tapi di sini bisa dipersempit lagi untuk jangkauannya itu jadi kaum anak muda. Jadi yang bagaimana kita tahu ya pada saat ini itu pakaian bekas atau thrifting ini sedang diminati oleh sebagai kaum muda. Nah, sini tentu saja ada sebuah teori ya. Berdasarkan teori Asouri ini, sebuah perusahaan harus mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam kelompok dengan ciri-ciri atau sifat yang sama. Di kelompok konsumen yang disusun tersebut disebut sebagai segmen pasar, sedangkan usaha pengelompokannya dikenal dengan segmentasi pasar. Ya, selanjutnya di sini ada nomor 4. Maaf itu salah, bukan nomor 5 ya. Yang terakhir ini nomor 4. Jadi di nomor 4 ini pertanyaannya itu yang pertama, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk Bayu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar? Dan yang ketiga, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ke depannya? Jadi di sini ini langkah pertama saya yang saya lakukan itu saya akan membuat akun sosial media, lalu membantu memasarkan melalui sosial media tersebut, dan kemudian membuat sesuatu yang beda atau unik dari nama kedai ini. Jadi seperti contohnya ini saya membuat dengan nama Wakartap atau yang biasa disingkat Warung Ayam Bakar Mantap. Mungkin ini bisa membuat Warung Bayu menjadi terkenal karena dengan namanya yang mudah diingat atau sederhana namanya. Dan yang kedua, ya ini bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar. Yang pertama ini menentukan segmen dan target pasar itu mencari tahu apa yang dibutuhkan kebanyakan pelanggan. Jadi bisa disesuaikan dengan produk. Bisa disesuaikan dengan produk seperti dari harga, citra rasa, dan kemasannya. Kemudian Bayu juga bisa memberi tester produk tersebut kepada pelanggan dan minta masukan atau pendapat dari mereka. Kemudian yang terakhir di sini ada melakukan pemasaran secara offline. Melakukan pemasaran secara offline dan online atau ini apa? Soal itu apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ke depannya, dan saran saya ini itu melakukan pemasaran secara offline dan online. Jadi dengan melakukan pemasaran secara offline, Bayu bisa mendatangi pelanggan secara langsung dengan misalnya mengadakan harga promo. Jadi contohnya ini Bayu mengadakan harga promosi dengan beli 2 gratis 1, atau dengan harga promosi ini membeli 3 kotak atau 3 bungkus ayam bakar ini dan mendapat potongan harga. Kemudian dengan cara online-nya ini Bayu bisa menggunakan teknik pemasaran dengan membangun komunikasi dengan pelanggan dengan melalui konten-konten yang menarik. Kemudian yang terakhir ini dengan menggunakan usaha untuk memikirkan bisnis seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi dengan strategi ini semua, Bayu mengerti akan celah yang perlu dikembangkan dari segi kulinernya, baik itu dari segi kualitas, cita rasa, ataupun kemasannya. Baik, mungkin sekian penyampaian jawaban dari saya. Dan apabila ada jawaban yang belum tepat atau masih kurang, mohon dimaafkan. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.